dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo. Satu lagi, dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI. Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah. Waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu. Ya, tema pembinanya apa? Inisialnya apa deh? C. Ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya. Udah jelas gitu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat, udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Ya, insya Allah beliau hadir, doakan aja ya. Sudah ada waktu kesempatan untuk hadir. Tapi yang jelas partai itu juga melaksanakan upacara dari Pancasila di sekolah partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat itu ya. Terkait pilkada, pileg, pilpres ke depan gitu, apakah dari PDIP sudah ada arahan, target ataupun obrolan gitu, karena kita tahu RUU Pemilu di DPR juga masih mandek, itu gimana Pak kalau dari PDIP? Sorry. Untuk terkait pilkada, pileg maupun pilpres ke depan, apakah dari PDIP sudah ada arahan, obrolan atau? Ya, di PD Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan menuju pada pemilu tahun 2029. Tapi yang penting sekarang juga bahwa ya di DPR sedang menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu, karena itu adalah pintu masuk untuk kita berbicara soal persiapan menuju 2029. Dan ya itu di Komisi 2, tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah. Rekan-rekan pers ya yang telah hadir pada pagi hari ini. Hari ini PD Perjuangan melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota DPRD se-Indonesia. Tapi karena PD Perjuangan ini partai yang besar, anggota DPRD-nya itu hampir 4.000, maka untuk supaya efektif kita lakukan dalam 6 region. Ini regionnya pertama, ini dilakukan di Jakarta, yang diikuti oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat, seluruh Kalimantan. Kemudian nanti region yang kedua itu akan dilakukan di Bali, yang akan diikuti oleh Bali, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY, dan seterusnya. Yang terakhir nanti region 6 akan dilakukan di Jayapura untuk seluruh teman-teman DPRD dan KSB se-Papua. Tadi acara pembukaan itu untuk konsumsi internal, ya, bukan konsumsi eksternal. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi dalam pembukaan adalah untuk konsumsi internal, bukan eksternal. Yang kedua, di dalam pembukaan diperkenalkan satu lagu, yaitu Bung Karno Bapak Marionisme. Jadi di acara protokoler partai itu akan dinyanyikan Bung Karno Bapak Marionisme, karena memang Marionisme itu dikemukakan, digali ya, dari Bung Karno. Marionisme itu berawal dari seorang petani kecil di Bandung Selatan yang namanya Pak Marhen. Karena PD Perjuangan sebagai partai yang memang dibangun berbasis berorientasi kepada rakyat Marhen, rakyat kecil, kaum duafa, kaum tertindas, mereka yang miskin karena dieksploitasi oleh satu sistem sosial dan sistem politik. Jadi kemudian bimbingan teknis ini akan dilakukan mulai hari ini sampai dengan besok. Hari ini diisi oleh
penguatan partai, dan besok akan diisi oleh pembicara dari eksternal, ya, termasuk juga untuk membangun bonding, membangun keterkaitan atau keeratan atau kerjasama yang kuat antara ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dan DPD. Oleh sebab itu, untuk teman-teman dewan yang ada di posisi KSP, ketua, sekretaris, bendahara, akan diadakan inbound untuk di kelas khusus untuk membangun bonding itu saya pikir. Sekarang ini pada istilahnya Pak Presiden menganggap soal kenaikan dolar ini seperti yang tanda kutip tenang-tenang ada karena apa tadi Presiden bilangnya rakyat desa Kalau rakyat desa nggak terdampak langsung, ya, karena dia tidak menggunakan dolar, iyalah. Tapi harga-harga lihat ya, ngomong tinggi. Sekarang ini, misalnya contoh ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai itu naik, ya. Kalau misalnya terus seperti ini bisa tutup itu. Jadi artinya harga dolar naik itu sangat berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Jadi secara tidak langsung rakyat desa pasti terdampak, Anda terdampak, kita semuanya terdampak, itu ya. Jadi ya biar Presiden lah bisa menjelaskan apa maknanya dolar naik, rakyat desa tidak terdampak, ya. Oke ya. Momen akhirnya bicara. Oke, halo Sobat Cakar Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu membahas berbagai isu nasional, politik, hukum, dan fenomena yang sedang ramai menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Yang dimana teman-teman Sobat Politik kita melihat pada hari ini publik kembali dibuat heboh oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan suasana ramai terkait isu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu yang dimana Joko Widodo, yang menjadi bahan perdebatan dari berbagai platform media sosial. Banyak masyarakat yang penasaran apa sebenarnya yang terjadi di balik peristiwa yang sedang ramai di perbincangan ini. Sejak pagi hari, berbagai unggahan media nasional mulai memperlihatkan potongan-potongan video yang memperlihatkan keramaian massa serta berbagai macam komentar yang bermunculan dan berbagai kalangan. Oke Sobat Politik, tidak sedikit yang mengaitkan kejadian tersebut dengan berbagai polemik selama beberapa bulan terakhir yang menjadi sorotan publik, yang dimana akibatnya topik ini kembali masuk ke dalam daftar pembahasan yang paling banyak dicari masyarakat. Nah, Sobat Cakar Politik, di sini jika kita tidak melihat perkembangan beberapa waktu terakhir, nama Joko Widodo memang masih sering menjadi bahan diskusi, bahkan mulai dari berbagai gugatan polemik politik hingga isu-isu berkembangnya di media sosial. Sobat Politik, di sini juga semua terus menjadi perhatian masyarakat, yang dimana situasi ini menunjukkan bahwa figur seorang mantan presiden masih memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik nasional. Di sisi lain Sobat Politik, kita melihat bahwa muncul berbagai spekulasi yang berkembang dengan cepat, yang dimana di ruang digital sebagian masyarakat beranggapan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Namun Sobat Politik, di sisi lain ada pula yang menilai bahwa informasi yang beredar masih perlu diverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sobat Politik, fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam dunia politik Indonesia. Tapi ketika sebuah isu melibatkan tokoh besar nasional, memperhatikan publik biasanya meningkatkan secara signifikan. Bahkan satu potongan video pendek saja dapat memicu berbagai asumsi yang kemudian berkembang menjadi perdebatan di media sosial. Sobat Politik, di sini yang menarik adalah bagaimana respon masyarakat yang begitu beragam. Ada yang mendukung proses hukum yang sedang berjalan, ada juga yang meminta masyarakat untuk menunggu fakta yang lebih jelas. Ya Sobat Politik, dan ada pula yang menilai bahwa suasana politik menjelang bertahun-tahun yang mendatang akan semakin dinamis dengan munculnya berbagai isu baru. Sobat Politik, dalam berbagai kolom komentar banyak netizen yang mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dalam melihat sebuah peristiwa, yang mereka nilai bahwa ini setiap informasi yang beredar harus disertai data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah Sobat Politik, sebab di era digital saat ini kita melihat bahwa ini informasi yang belum tentu benar dapat menyebar sangat cepat hanya dalam hitungan menit. Nah selain itu Sobat Politik, kita melihat bahwa sebagian pengamat juga menyoroti bagaimana media sosial ini menjadi era utama pembentukan opini dan publik.
ketika kita melihat sebuah video viral, ya masyarakat seringkali langsung memberikan penilaian tanpa menunggu klarifikasi yang ada dan menjelaskan penjelasan resmi dari pihak yang terkait. Ya, Sobat Politik, kita melihat bahwa akibatnya suasana menjadi semakin panas dan muncul berbagai narasi yang berbeda-beda. Nah, kita melihat bahwa di sini Sobat Politik terlepas dari berbagai macam perdebatan yang ada, yang dimana satu hal yang pasti adalah ya masyarakat Indonesia saat ini semakin aktif mengikuti perkembangan politik dan hukum. Ya, kita melihat bahwa kesadaran publik untuk mengawasi berbagai proses yang terjadi yang merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kita melihat bahwa saat ini yang sama, masyarakat juga dituntut untuk lebih bijak dan menyaring informasi. Nah, Sobat Politik, tidak hanya itu, di sini banyak pihak berharap agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan, yang dimana melalui mekanisme yang berlaku sesuai aturan hukum. Yang dimana dengan demikian Sobat Politik tidak ada pihak yang merasa dirugikan, ya masyarakat dapat memperoleh kepastian yang berdasarkan fakta yang sebenarnya. Ya, Sobat Politik, kita melihat bahwa yang berikut beberapa contoh berikut di sini beberapa komentar dari teman-teman kita, yang dimana di sini Sobat Politik ada teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang ada persoalan hukum, ya biarkan proses berjalan secara transparan. Ya, rakyat hanya ingin melihat keadilan yang ditegakkan tanpa memandang bulu. Nah, ini ada juga teman kita yang berkomentar bahwa yang mudah percaya dengan potongan video yang beredar, ya kita harus menunggu informasi lebih resmi agar tidak terjebak dalam opini yang belum tentu benar. Ya, Sobat Politik, ada juga teman kita di sini menyampaikan bahwa yang berkomentar bahwa nama besar seorang tokoh memang selalu menarik perhatian, yang dimana tapi yang paling penting adalah yang dimana di situ fakta dan bukti bukan sekedar asumsi. Ya, dan ada juga yang teman kita yang berkomentar di sini, mereka menyampaikan bahwa media sosial sekarang sangat cepat mengirim opini, yang dimana masyarakat harus lebih cerdas memilih informasi sebelum ikut menyebarkan berita. Ya, Sobat Cakar Politik, di sini dari berbagai komentar tersebut terlihat bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam. Ada yang menuntut transparansi, ada juga yang meminta kehati-hatian, dan ada pula yang meminta fokus pada pentingnya pembuktian secara umum. Ya, perdebatan penanganan ini merupakan hal yang wajar ya dalam negara demokrasi. Ya, ke depan tentu publik akan terus mengikuti mengikuti perkembangan isu dengan penuh perhatian. Nah, Sobat Politik, apapun hasil dan fakta yang nantinya terungkap, masyarakat terhadap semua dapat berjalan dengan lancar dan terbuka, adil dan sesuai aturan yang berlaku. Ya, karena pada akhirnya kita melihat yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kepastian informasi secara penegak hukum yang dapat dipercaya. Ya, kita akan terus menanti perkembangan terbaru dari isu yang menjadi sorotan ini. Ya, untuk itu jika nanti ada fakta baru, pernyataan resmi atau perkembangan pentingnya atau perkembangan lainnya, tentu akan kami bahas kembali secara lengkap di channel ini. Nah, saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut teman-teman semua dan Sobat Politik, bagaimana masyarakat harus menyikapi berbagai informasi yang viral dan beredar di media sosial terkait dengan tokoh-tokoh nasional. Nah, untuk itu teman-teman, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah kolom komentar di bawah, supaya kita kedepannya dapat bertukar pikiran dan mendapat informasi yang lebih lengkapnya lagi. Ya, untuk itu teman-teman, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar publik, hukum, dan berbagai peristiwa nasional yang sedang hangat diperbincangkan di perkalangan masyarakat. Nah, untuk itu teman-teman, sekian dari cuplikan video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Salam NKRI, harga mati demi NKRI Indonesia.